Banjir yang merendam 35 RT di Jakarta usai hujan deras semalaman. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Nggak mau pede, Pak. Banyak ada ini. Aduh, ini anak. Ini dia posisi saya tidak masalah mau. Dampak bencana alam di Tapanuli Raya terhadap manusia dan alam sekitar akibat tindakan manusia. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Sahabat PUS, dongan tubuh, hula-hula, boru, dan seluruh sahabat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, debata mula jarina bolon. Karena atas kasih dan penyertanya kita masih diberi napas kehidupan hingga hari ini. Kita berdiri di atas tanah yang diberkati, Tapanuli Raya, tanah leluhur yang diwariskan dengan adat, iman, dan nilai leluhur. Tanah yang dahulu hijau subur dan seimbang, namun hari ini tanah ini seakan menangis. Banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan alam bukan hanya peristiwa biasa. Ini adalah peringatan iman dan adat, panggilan Tuhan agar manusia kembali sadar akan tanggung jawabnya. 1. Alam dalam pandangan iman dan adat Batak. Dalam iman kita diajarkan, Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya, alam diciptakan bukan untuk dirusak, melainkan dipelihara. Dalam adat Batak, leluhur kita mengajarkan falsafah hidup, dalihan natolu, keseimbangan dan saling menghormati. Jika dalam adat hubungan manusia harus seimbang, maka demikian pula hubungan manusia dengan alam. Hutan, sungai, dan tanah adalah bagian dari kehidupan, bukan objek keserakahan. Orang tua kita dulu berkata, Jolo tinopot ni huta, Jolo tinopot ni aik. Artinya, hutan dan air harus dijaga sebelum kita memikirkan keuntungan. Ketika manusia melupakan amanah Tuhan, sahabat, alam mulai rusak ketika manusia lupa bahwa ia hanyalah penjaga, bukan penguasa mutlak. Atas nama pembangunan dan keuntungan, manusia menebang hutan tanpa batas, membuka lahan di lereng curam, menambang tanpa etika, membuang sampah ke sungai. Firman Tuhan mengingatkan, apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya. Ketika hujan turun deras, hutan yang gundul tak lagi mampu menahan air. Sungai meluap, tanah longsor, dan kampung-kampung kita menjadi korban. Ini bukan semata bencana alam, ini adalah akibat dari kelalaian manusia sendiri. 3. Kisah nyata penderitaan manusia. Izinkan saya menyampaikan kisah nyata yang baru-baru ini terjadi di Tapanuli Raya. Di Tapanuli Tengah, desa-desa terisolasi akibat banjir bandang dan longsor, jalan terputus, listrik padam, dan sinyal hilang. Seorang ibu berkata sambil menahan air mata, kami tidak punya beras, anak-anak kelaparan, kami hanya makan durian dan dari hutan. Saudaraku, ini bukan cerita rekaan, ini adalah jeritan sesama kita. Ada ayah yang kehilangan rumah hasil kerja puluhan tahun, ada ibu yang kehilangan anggota keluarganya, ada anak-anak yang kini takut setiap hujan turun. Tuhan berfirman, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Namun hiburan Tuhan sering datang melalui tangan manusia yang peduli. 4. Alam yang ikut menjadi korban. Sahabat, dalam proses pencarian korban bencana, ditemukan seekor orang utan Tapanuli mati tertimbun lumpur. Makhluk ciptaan Tuhan ini tidak pernah merusak hutan, namun ia ikut menanggung dosa keserakahan manusia. Dalam iman kita diajarkan, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Jika kita merusak hutan, maka kita sedang menghancurkan kehidupan makhluk lain dan masa depan anak cucu kita sendiri. 5. Refleksi iman dan adat. Mari kita bertanya dengan jujur, apakah kita telah menjaga ciptaan Tuhan? Apakah adat hanya kita pakai dalam upacara, tetapi kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari? Leluhur Batak berkata, sahalani huta, sahalani tano. Martabat manusia terletak pada caranya menjaga tanahnya.
6. Pertobatan ekologis dan harapan. Sahabat Pus, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan berubah. Pertobatan hari ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi tindakan nyata. Menanam pohon, menjaga sungai, menolak perusakan hutan, mendidik anak-anak mencintai alam. Alam pun akan dipulihkan. Pesan iman dan adat untuk generasi mendatang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tanah Tapanuli bukan hanya warisan leluhur, tetapi titipan Tuhan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga bersama dengan iman yang benar dan adat yang hidup. Pesan untuk setiap hati hari ini, semoga Tuhan memberkati tanah Tapanuli, memberkati hutan dan sungainya, memberkati manusia dan seluruh ciptaannya. Horas. Terima kasih sudah menyaksikan Pus hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook dan Instagram, Urincan Siahaan. Sampai ketemu di episode Pus berikutnya. Pus, pesan untuk setiap hati.